Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kajian tafsir kita pada kali ini yang sedianya kemarin kita laksanakan karena waktu yang tidak memadai, ya, maka kita pindahkan ke hari Senin ini, ya, maka kita pindahkan ke hari Senin sore ini. Mudah-mudahan pekan depan bisa kembali ke hari Ahad insyaallah. Ikhwatal Islam rahimakumullah, eh, kita tetap mengkaji satu kitab tafsir yang berjudul Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Salah satu tafsir yang cukup bagus, ya, atau yang sangat bagus dalam pembahasan tafsir, ya, yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baiklah, kita sampai pada surah At-Tariq di juz 30 surah At-Tariq. Ya, silakan yang punya terjemahan Al-Qur'annya boleh dibuka, ya, surah At-Tariq. Ya. Surah At-Tariq ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Surah At-Tariq ini ada 17 ayat, ya. Ada 17 ayat. Baiklah, kami akan jelaskan ayat per ayat insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i wat-tariq. Ya. Sebelumnya At-Tariq itu artinya, kalau secara bahasa At-Tariq artinya yang datang di malam hari. Ya. Kalau secara bahasa At-Tariq itu artinya yang datang di malam hari. Tetapi secara yang dimaksud di sini At-Tariq adalah bintang, ya, bintang yang memiliki sinar yang kuat, ya, atau yang tajam. Ya, begitulah pengertiannya. At-Tariq adalah bintang yang memiliki sinar yang berkilau, ya. Was-sama'i wat-tariq. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan at-tariq dan bintang yang berkilau, ya, atau yang memiliki cahaya yang sangat kuat. Ya. Tentu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu makhluknya, berarti makhluknya ini memiliki satu apa namanya, satu hal yang perlu kita perhatikan sebaik-baiknya. Ya, kita lihat bagaimana langit, ya, yang sangat luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan langit tentunya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakannya. Lihat bagaimana langit yang sangat luas yang menutupi yang menaungi bumi ini. Ya, bumi saja luas, apatah lagi dengan langit yang sebagai payungnya, ya, sebagai atapnya. Langit ini diketahui bahwasanya ada 7 lapis langit, ya, ya, jarak satu lapis dengan lapis berikutnya itu sangat jauh sekali. Diriwayatkan ada jaraknya sekitar 500 tahun perjalanan baru sampai ke langit yang kedua. Begitu juga langit kedua dengan langit yang ketiga, jaraknya sekitar 500 tahun perjalanan dan seterusnya sampai langit yang ketujuh.
luar biasa ya. Dan juga uniknya langit ini Allah ciptakan tanpa tiang. Ya, coba lihat ya, langit ini tidak ada tiangnya. Tapi kenapa bisa berdiri? Kenapa yang begitu langit yang sangat luas sekali, yang lebih luas daripada bumi ini bisa tegak, ya, bisa berdiri, bisa dia sebagai payung bagi bumi atau sebagai atap bagi bumi, tidak ada tiangnya. Ya, apakah ada sebuah bangunan, sebuah atap, sebuah payung yang tidak ada tiangnya? Tidak ada ya. Yang di dunia ini, ya di bumi kita tinggal ini, ya bangunan apa saja, apalagi kalau bangunan itu bangunan yang sangat besar, itu pasti ada tiangnya. Bangunan yang kecil saja pasti ada tiangnya, apalagi bangunan yang besar. Tapi lihat bagaimana langit ini. Coba kita perhatikan langit ini. Ya, tidak ada tiangnya. Memang Allah mengatakan kami menciptakan langit ini, kata Allah, tidak tanpa tiang. Ya, tentu yang menguasainya, yang memegang supaya langit itu tidak rubuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menguasai makhluk-makhluknya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam. Ya, tentang bagaimana kekuasaan Allah dalam ciptaannya. Ya, bagaimana kehebatan Allah dalam ciptaan, bagaimana keindahan Allah dalam ciptaannya. Yang kedua, bintang ya. Bintang, Allah bersumpah dengan bintang. Coba lihat, kita lihat bintang bertaburan dia di malam hari itu, kita lihat. Padahal bintang itu sangat jaraknya sangat jauh sekali dari kita, tapi sinarnya itu atau cahayanya itu sampai ke bumi kan, ya, ya. Dan lihat kita bintang itu bertaburan begitu indah ya, di malam hari kita saksikan itu ya, ketika langit cerah itu luar biasa itu. Jadi langit itu dihiasi dengan bintang-bintang ya, jadi langit itu semakin indah karena ada kilauan-kilauan cahaya ya. Bintang ini juga makhluk ya, makhluk Allah. Allah yang ciptakan ini bintang yang begitu besar juga. Bahkan bintang ini juga ya Allah alam ya lebih besar daripada bumi. Hanya saja karena dia kecil kita lihat di malam hari karena jaraknya yang sangat jauh ya. Jarak yang sangat jauh dari bumi sehingga bintang itu kelihatan kecil. Padahal sebenarnya itu bintang itu sangatlah besar. Ya, tentu yang menciptakan ini Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya, yang menciptakan semua makhluknya. Ya. Jadi dengan ini semua kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya dan Allah sendiri yang menjawab. Ya, wa ma ajaraka mat-tariq? Ya, tidakkah engkau ya Muhammad mengetahui apa itu at-tariq? Tidakkah engkau ya Muhammad mengetahui apa itu at-tariq? Ya. Ini ulama mengatakan jika ada pertanyaan dari Allah, ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan itu, sesuatu yang ditanyakan itu adalah perkara yang sangat agung ya, sangat luar biasa yang perlu kita berikan perhatian. Ya, apakah engkau mengetahui Muhammad apa itu sesuatu yang datang di malam hari? Ya, Allah menjawab an-najmus saqib. Itulah bintang yang mengeluarkan cahaya yang sangat tajam yang bisa menembus ya langit ya ke bumi. Ya, jadi bintang ini ya dengan cahaya itu dapat menembus langit bahkan sampai 7 lapis langit. Ya, bintang itu berada di langit ketujuh. Ya, bayangkan bukan di langit pertama tapi langit yang ketujuh, dan dapat menembus langit keenam sampai langit pertama, bahkan sampai ke bumi. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya jarak antara bumi dan langit itu sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali jarak ya antara bumi dan langit itu. Tapi cahaya bintang yang ada di langit itu dapat menembus bumi ya, sehingga kita pun melihat cahaya bintang luar biasa ya. Jadi maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang mesti kita sombongkan di hadapan Allah? Apa yang kita mesti banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita ini adalah hambanya yang mesti kita mengakui tentang kehebatan Allah, tentang kekuasaan Allah. Kita harus mengakui tentang
bahwasanya kita adalah hamba yang siap diatur oleh Allah, yang siap menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena begitu besarnya, begitu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu apa yang kita sombongkan di hadapan Allah? Apa yang kita mesti merasa bangga di hadapan Allah? Ya, apa yang membuat kita tidak mau mentaati Allah? Apa yang membuat kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala? Ini ikhwat Islam azakullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya maha segala-galanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini isi sumpah Allah. Jadi ketika Allah sudah bersumpah dengan langit yang ciptaannya sangat luar biasa, begitu juga bintang-bintang yang sangat luar biasa cahayanya, ya bertaburan di mana-mana bintang yang barangkali yang bukan lagi barangkali manusia pasti tidak akan bisa menghitung begitu banyaknya bintang-bintang yang bertaburan yang berkilauan dengan cahayanya di malam hari di langit itu manusia pasti tidak akan bisa menghitung bagaimana jumlahnya, belum lagi bagaimana besarnya bintang-bintang itu cahayanya yang sangat menembus 7 lapis langit sampai ke bumi, luar biasa ya tentang kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya. Oleh karena itulah, karena Allah yang dapat menciptakan segala-galanya, maka kita wajib untuk mentaati Allah, wajib untuk memuji Allah, wajib untuk senantiasa kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan dan meninggalkan segala bentuk-bentuk ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian apa isi sumpah Allah Subhanahu wa taala? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap manusia itu ada yang menjaganya, ya, yaitu para malaikat. Ya, setiap kita ada malaikat yang menjaga kita. Maksudnya adalah yang mengawasi kita. Ya, ini yang harus kita ketahui. Bahwasanya dimanapun kita berada, kita bersendirian kah, kita beramai-ramai kah, kita di rumah kah, di luar rumah kah, dimanapun kita berada, Allah mengirimkan malaikat yang senantiasa bersama kita, yang tidak pernah berpisah dengan kita. Tugasnya adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal-amal kita. Amal-amal kebaikan, malaikat catat jika kita berbuat kebajikan, dan malaikat juga mencatat amal-amal keburukan kita. Ini isi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita harus ya untuk senantiasa ya memahami bahwasanya ada yang mencatat kita. Jangan kita menganggap kita tidak ada yang awasi. Jangan kita menganggap bahwasanya kita bebas sebebas-bebasnya sehingga kita mudah untuk berbuat maksiat dan dosa. Tapi ingat bahwasanya di situ ada malaikat yang senantiasa bersama kita, yang mencatat amal-amal kebaikan kita, dan yang mencatat juga amal-amal keburukan kita, yang kelaknya nanti kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, kemudian kita akan dibalas atas apa yang kita kerjakan. Oleh karena itulah dengan adanya malaikat yang bersama kita, dimanapun kita berada, maka kita mesti untuk senantiasa mawas diri, untuk waspada, untuk terus bagaimana kita senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang baik. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, ini agar manusia itu ya sadar sesadar-sadarnya bahwasanya kita ini diciptakan dari apa. Ya, supaya kita tahu eh, tentang siapa kita sebenarnya ini. Dulu kita tidak ada kan. Lalu Allah yang menjadikan kita dengan perantara orang tua kita, kedua ibu bapak kita. Iya, dulu kita ya bukan menjadi apa-apa. Dulu kita ya tidak menjadi apa-apa. Sekarang kita sudah memiliki potensi-potensi, memiliki kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi dulu kita tidak ada apa-apanya. Bahkan kita belum lahir, kita belum ada di alam rahim dan seterusnya. Lalu Allah SWT adakan kita. Ya, apa dengan apa Allah adakan kita? Khuliqa mimma indafir. Dari air yang terpancar.
maaf, dari air spermanya laki-laki yang bertemu dengan spermanya perempuan atau sel telurnya perempuan sehingga terjadilah namanya manusia. Ya, coba lihat ya bagaimana bisa ya secara akal tentu manusia tidak bisa membayangkan mengapa bisa setetes air sperma bertemu dengan sel telur itu bisa adanya terjadinya pembuahan jadinya manusia. Ya sampai saat ini belum ada bisa manusia yang bisa ya melakukan hal demikian, membuat dari apa namanya sperma itu lalu membuat menjadi manusia. Ya, tetapi ini adalah merupakan eh, apa namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sperma laki-laki lalu bertemu dengan sel telur perempuan di rahim perempuan, maka lahirlah yang bernama manusia. Itulah kita dulu. Dari setetes air mani yang hina kita, ya. Lalu Allah jadikan kita cabang bayi, lalu kita lahir menjadi seorang bayi, jadi anak bayi, kemudian anak-anak, kemudian kita tumbuh menjadi dewasa dan seterusnya. Ini semuanya adalah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang mesti manusia sombongkan di hadapan Allah? Apa ya nikmat apa lagi yang kita dustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana dulu kita tidak ada sama sekali lalu Allah Allah adakan itu pun kita ada dengan sesuatu yang sangat hina ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya menjadikan kita menjadi manusia yang sempurna, ya ciptaannya sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kemudian yakhruju min baini sulbi wat taraib. Jadi air yang terpancar itu sperma itu dari laki-laki itu keluar daripada tulang punggung laki-laki dan tulang dadanya. Ya, jadi itu ya. Ini luar biasa ya, bagaimana air yang sperma itu ya yang dapat dengannya Allah menciptakan manusia itu keluar dari tulang punggung dan dari tulang dada laki. Ya tentu ini Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, kita tidak akan sanggup untuk gimana memikirkannya, tapi kita harus yakin dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting juga adalah innahu ala raj'ihi laqadir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari setetes air mani ya yang keluar dari tubuhnya terjadilah manusia ya eh, dan juga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan manusia setelah manusia itu meninggal dunia. Kita ketahui bersama bahwasanya kita semua ini pasti akan meninggal dunia kan? Ya, kita tidak akan kekal di dunia ini. Kita akan tinggalkan di dunia ini, lalu kita meninggal dunia. Nanti ketika hari kebangkitan Allah bangkitkan lagi kita, ya dengan ciptaan yang baru, ya dengan ciptaan yang baru, ya dari tulang sulbi kita, ya dari tulang ekor ekor kita itu Allah ciptakan lagi kita, ya menjadi manusia yang baru. Artinya tidak ada di sini Allah mengatakan sesungguhnya dialah Allah mampu untuk mengembalikan manusia setelah matinya manusia menjadi hidup kembali. Iya, begitu. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada, seperti dulu kita tidak ada lalu menjadi ada, maka sangatlah mudah bagi Allah untuk mengembalikan yang sudah ada. Ya, karena ketika manusia meninggal dunia, maka akan hancur semua seluruh tubuhnya, ya kecuali para nabi, ya para nabi adalah orang-orang yang dijaga jasadnya tidak akan hancur, termasuk jasadnya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan hancur sampai hari kiamat. Adapun pada umumnya manusia itu akan hancur kulit-kulitnya, daging-dagingnya, tulang-tulangnya akan hancur yang tersisa tulang ekornya. Dari tulang ekor itulah manusia akan dibangkitkan nanti pada hari akhirat kelak. Iya, artinya adalah ketika Allah mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya, lalu maka sangat mudah bagi Allah menciptakan atau membangkitkan sesuatu yang sudah ada, yaitu manusia nanti Allah dibangkitkan dari sesuatu yang ada karena tulang ekornya manusia masih ada ketika itu. Itu dari situlah akan dibangkitkan manusia nanti pada hari akhirat, ya, ikhwatal Islam azakumullah, lalu manusia akan menempuh jalan apakah dia masuk neraka ataupun ke dalam
surga. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai ada kita yang meragu-ragukan tentang hari kebangkitan. Ya, kecuali orang-orang ateis, ya orang-orang yang tidak memiliki agama atau orang-orang kafir, ya mereka tidak mempercayai yang namanya adanya hari kebangkitan. Adanya hari akhirat, itu orang-orang ateis yang tidak memiliki agama. Adapun kita, orang-orang yang beriman ini, kita yakin dan saya yakinnya bahwasanya ada namanya hari kebangkitan, ada namanya hari akhirat. Itulah hari yang kekal abadi. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah dapat menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada, kan? Itu mudah. Jadi mengembalikan itu sangat mudah daripada mengawali penciptaan itu. Ini secara logika, ya. Itu bisa diterima, apalagi secara agama Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Ini harus kita terima karena ini perfirman Allah. Allah tidak mungkin berkata yang dusta, tidak mungkin. Nauzubillah, nah mungkin Allah Subhanahu wa taala berkata yang dusta. Yakin bahwasanya ini adalah hak, ya, dari yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, yaitu ketika Allah bangkitkan kembali manusia nanti pada hari akhirat setelah manusia itu mati sekian lamanya, maka ketika itu manusia akan dibalas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari akhir adalah hari pembalasan. Ya, dunia ini adalah hari kita beramal, ya, beramal soleh, melakukan kebaikan, ya. Sedangkan di hari akhirat kita menerima hasil apa yang kita lakukan selama di dunia. Itu hari yang mana Allah membalas pembalasan dengan seadil-adilnya, ya. Oleh karena itu manusia nanti akan disingkap isi-isi hatinya, rahasia-rahasia hatinya akan disingkap. Apakah benar dia menjalankan ibadah itu, ketaatan itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia dan seterusnya. Nanti akan disinkronkan antara perbuatan manusia dan apa isi hati dari perbuatan yang dilakukan itu. Oleh karena itu, disinilah pentingnya niat kita harus kita perhatikan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita beramal itu bukan karena Allah. Dan sampai kita beramal kebaikan itu tujuannya adalah untuk mencari pujian manusia, untuk mendapatkan sanjungan manusia, untuk didengar oleh manusia, untuk mendapatkan keduniaan. Kita beramal soleh itu semata-mata untuk mencari ridho Allah, mencari kehidupan akhirat yang kekal abadi, untuk selamat pada hari akhirat, dan untuk mencari pahala di sisi Allah. Itulah tujuan kita beramal soleh, ya, bukan karena manusia, ya. Famalahu min quwwati wala nasr. Nah, ingatlah, nanti manusia ketika di hari akhirat tidak ada sedikit pun kekuatannya. Manusia tidak akan berdaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika itu pasrah menerima apa yang Allah berikan keputusan kepadanya. Bahkan tidak ada juga orang yang bisa memberikan pertolongan kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah mengizinkan baru Allah, maka orang itu bisa mendapatkan pertolongan. Ya, tapi pada hukum asalnya manusia itu tidak ada kekuatannya pada hari akhirat kelak, dan tidak ada yang sebagai penolongnya. Oleh karena itulah sehingga kita mesti untuk, ya, memperbanyak amal soleh kita, memperbaiki amal soleh kita agar nanti di hari akhirat Allah yang langsung memberikan pertolongan kepada kita, karena tidak ada yang bisa menaungi, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala saja, ya, atau orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ini ikhwat Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, yang akan menolong kita nanti di hari akhirat adalah amal-amal ibadah kita. Amal ibadah kita, ya, daripada iman-iman kita, hati-hati kita yang bersih, ya, amal-amal soleh ini yang akan sebagai penolong kita di hari akhirat kelak. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi, wassama idzatir roja, ya, demi langit yang memiliki hujan yang terus turun, ya. Ya, jadi langit ini dengannya Allah turunkan hujan, ya. Ya. Di sebuah negeri itu ada yang setiap tahun hujan, ada yang sampai berkali-kali hujan. Ya, kita lihat, ya. Luar biasa. Tentu yang menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan dari langit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, eh, begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat menurunkan hujan. Tentu manusia tidak bisa menurunkan hujan. Manusia hanya bisa berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Sebagai contoh misalnya musim paceklik yang cukup panjang, yang mana banyak hewan-hewan kehausan, kelaparan, pertanian, perkebunan rusak dan seterusnya.
Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kan, melainkan hanya berdoa, memanjatkan doa kepada Allah agar diturunkan hujan. Berarti yang menurunkan hujan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam wazakumullah. Dan hujan ini sangat dibutuhkan oleh manusia kan. Ya coba kita saja 3 bulan saya tidak turun hujan, bagaimana kondisi kita punya pengairan dengan air minum kita sulit sekali kan? Ya, hewan-hewan kehausan dia. Oleh karena itu, manusia mesti untuk senantiasa kembali kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya, hujan keberkahan dan rahmatnya. Wal ardi dzatis sada, dan demi bumi yang dengannya tumbuh, yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, sekali lagi tentu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu apa namanya? Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sekali lagi tentu malaikatnya tidak bisa berbuat apa-apa melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana bumi ini ya. Ya kita lihat di mana adanya hutan-hutan, penghijauan, perkebunan, pertanian yang dirasakan oleh manusia dan hewan-hewan itu dengan tumbuh-tumbuhan kan, dengan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan seterusnya, rumput-rumputan pun dapat dinikmati oleh hewan-hewan atau binatang ternak. Ya ini semua adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya, Allah yang menumbuhkan segala-galanya, yang mana tumbuh-tumbuhan itulah yang merupakan makanan bagi manusia dan hewan-hewannya. Kemudian apa isi sumpah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah bersumpah dengan langit dan bumi? Ya, kita lihat ya bumi ini sangat luas sekali, kita bisa tinggal di bumi ini. Di bumi kita ya, mendapatkan kenyamanan, kita bisa hidup dengan baik di bumi ini, kita bisa bercocok tanam, tempat tinggal kita alhamdulillah enak, kita merasakannya itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menghamparkan ini bumi, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini untuk manusia dan makhluk-makhluknya, terkhusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa isi sumpah Allah Subhanahu wa taala? Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan yang hak. Ya, ini sumpah Allah. Jadi kita harus perhatikan isi sumpah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah yang hak, bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan malaikat, bukan perkataan dongeng-dongeng atau orang-orang terdahulu, ya. Tetapi itulah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah yang memisahkan antara hak yang batil. Jadi kalau kita ingin mencari petunjuk, carilah petunjuk di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin selamat menuju kehidupan akhirat yang abadi, yang kekal abadi di surga Allah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran lah yang menjelaskan ini jalan-jalan keselamatan, ini jalan-jalan menuju eh, kebinasaan. Ya, dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, oleh karena itulah kalau kita ingin mendapatkan keselamatan hidup dunia ini, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita harus melihat kandungan-kandungan isi Al-Quran, karena disitulah jalan keselamatan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Dari situ Al-Quran menjelaskan ini yang batil, ini yang hak, ini yang mesti dilewat, ini yang mesti ditempuh, ini yang mesti ditinggalkan. Itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, ditambah lagi dengan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan, seandainya masih ada penjelasan dalam Al-Quran yang masih bersifat umum, maka dijelaskan lagi secara terperinci oleh sunnah Rasulullah SAW. Inilah jalan keselamatan kita. Kalau kita ingin selamat hidup di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa bil hazal. Jadi Al-Quran itu bukan candaan-candaan, ya, bukan khayalan-khayalan, bukan permainan-permainan. Isi Al-Quran itu sesungguhnya itu. Karena Al-Quran berbicara tentang kehidupan akhirat, ada kehidupan akhirat, ada namanya hari kiamat, ada namanya surga neraka. Ini harus kita yakini. Ya, Al-Quran itu bukan dongeng-dongeng, isi dongeng-dongeng yang khayalan-khayalan, hasil-hasil imajinasi manusia, tapi Al-Quran itu sesungguhnya bahwasanya ada kehidupan akhirat yang mana manusia akan memasuki kehidupan akhirat. Ada namanya hari kebangkitan, ada namanya hari pembalasan. Ini yang harus manusia uh, yakini. Jangan seperti orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu cuma dongeng-dongeng saja, ya tidak benar adanya, ya sekedar cuma sekedar cerita fiktif,
Ya, itu orang-orang kafir mengatakan demikian. Orang-orang yang tidak mengakui namanya hari akhirat, hari kebangkitan. Dan Al-Quran menjelaskan itu. Ini harus kita yakini. Ya. Kemudian innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang yang menolak Al-Quran, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Al-Quran, itu mereka melakukan tipu daya. Mereka melakukan segala cara untuk bagaimana manusia itu, orang lain tidak mau menerima Al-Quran. Ya, bagaimana mereka menolak Al-Quran, bagaimana mereka menghalangi orang-orang untuk tidak mau menerima Al-Quran. Itu orang-orang kafir ya. Kita lihat dulu bagaimana di zaman Rasulullah SAW, ya orang-orang Muslim Mekah, ya mereka dengan segala cara menolak Al-Quran, segala cara menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam Islam, segala cara mereka menghalangi Nabi untuk disebarkan Al-Quran itu kepada manusia. Itu orang-orang kafir terdahulu, ya. Mereka dengan segala cara, dengan mengeluarkan hartanya, kekuatannya dan seterusnya, agar bagaimana Al-Quran itu tidak bisa tersebar, agar bagaimana orang-orang tidak mau mengikuti Al-Quran. Ya, wa akidu kaida, tapi apa kata Allah, saya akan balas daripada tipu daya mereka. Saya juga balas daripada apa namanya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan untuk menghalangi Al-Quran, tersebarnya Al-Quran, untuk menghalangi manusia untuk mau menerima Al-Quran. Jadi yakin dan yakinlah, ya, Allah akan membela Al-Quran. Allah akan membela Islam, karena Al-Quran ini adalah merupakan firman Allah. Islam ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, agama yang Allah syariatkan kepada kita. Allah tidak mungkin membiarkan Al-Quran, ya. Allah tidak mungkin membiarkan orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran untuk dihalang-halangi oleh orang-orang yang benci kepada Al-Quran. Allah tentu akan pasti memberikan pertolongannya. Allah mengatakan, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian. Jika kita menolong agama Allah, jika kita menyampaikan agama Allah, jika kita komitmen terhadap syariat Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ini ya, yakin, Allah akan berikan pertolongan kita menghadapi musuh-musuh kita yang benci kepada Islam, yang benci kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahilil kafirin amhilhum ruwaida. Artinya berikanlah berikanlah waktu yang tenggang kepada orang-orang kafir yang mana mereka leluasa mengganggu Islam, leluasa untuk menghalang-halangi orang masuk ke dalam Islam, menghalangi orang-orang untuk berdakwah kepada Islam. Maka ya berikanlah apa namanya tenggang waktu kepada mereka untuk leluasa. Ya amhilhum ruwaida, ya eh, artinya biarkanlah dia melakukan ya sebentar ya apa yang dia inginkan, apa yang mereka inginkan. Tapi ingatlah kata Allah, dia akan mendapatkan nanti hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika hari ini ada orang-orang kafir ya, yang sampai sekarang misalnya dengan bangganya dia menghalangi orang-orang masuk ke Islam, mereka mengganggu agama Islam, mengganggu orang-orang Islam untuk beribadah, untuk menebarkan syariat Islam, maka itu hanyalah sekedar tangguhan dari Allah, ya. Tetapi yakin dan yakin Allah akan memberikan balasan, memberikan siksaan kepada mereka, apakah di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Demikianlah para peserta kajian tafsir yang sama berbahagia terkait tentang tafsir kita pada sore hari, yaitu tentang demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Bisa langsung atau lewat room chat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari tafsir surat Tharik ini, ya, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi namanya hari akhirat, hari yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta sekalian atas segala partisipasinya yang hadir pada kesempatan kali ini, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada donatur atau para donatur yang
sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Ya, kami undur diri, mohon maaf jika benar datangnya dari Allah saja. Jika yang salah maka itu datangnya dari kami pribadi dan dari hawa nafsu kami. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Ini ada rekamannya. Insya Allah kami akan kirimkan rekamannya dan silakan kalau mau di-share rekamannya silakan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe.